Pertanyaannya adalah bagaimana cara berteman dengan mereka? Betul ya, karena setahu saya, logika kita bermain ya, bahwa mereka itu yang berpenghasilan besar, mereka kadang memilih teman. Mereka menggunakan waktunya lebih produktif, gitu ya, dan kadang-kadang mereka itu sibuk juga. Apalagi ketika Anda ujuk-ujuk datang menghampiri dia, gitu ya, otomatis banyak yang mereka merasa curiga, nih ngapain nih? Kok cucu deket aku dan sebagainya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yang. Terima kasih teman-teman telah menyimak video di channel ini. Dan hari ini saya akan bahas video singkat untuk Anda. Dan jika Anda menyukai video-video yang ada di channel ini, silahkan Anda bisa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya kalau Anda suka saja. Jadi Anda bisa mengikuti saya dan mungkin bisa memetik manfaat-manfaat dari channel ini ya. Dan terima kasih bagi teman-teman nggak cuma dari Indonesia, banyak sekali teman-teman dari luar negeri yang juga menyimak video di channel ini. Oke, hari ini saya akan membahas bagaimana caranya Anda memiliki teman yang berkualitas, gitu ya. Nah, teman yang berkualitas itu teman yang seperti apa sih, Mas? Teman yang berkualitas adalah teman atau sahabat yang bisa membawa Anda ke arah yang lebih baik, gitu ya. Baik dari segi finansial, segi ekonomi, baik dari segi akhlak, gitu ya, dan banyak hal positif lainnya. Nah, bagaimana caranya, Mas? Apalagi begini, Mas, saya ini dari keluarga kurang mampu misalkan, saya dari orang yang tidak punya duit gitu, jadi kurang punya duit saya itu, tapi saya kepingin berteman dengan teman saya yang kaya, saya kepingin berteman dengan teman saya yang penghasilannya lebih banyak daripada saya. Nah, betul, jadi 10 teman Anda ya, 5 sampai 10 teman Anda, saya bilang mungkin 10 aja ya, jadi 10 teman terdekat Anda itu akan berpengaruh juga ke penghasilan Anda. Jadi ketika 10 teman ini berkualitas, maka penghasilan Anda akan juga berkualitas. Kalau tidak percaya sekarang, saya tidak tahu penghasilan Anda hari ini, tapi Anda bisa lihat 10 teman terdekat Anda. Lalu coba Anda tambahkan 10 penghasilan teman-teman Anda, totalkan jadi 1. Ya. Misalkan ada yang penghasilan 2 juta, ada yang penghasilan 3 juta, ada yang penghasilan 5 juta, ada yang penghasilan 1 juta, atau yang mungkin yang tidak penghasilan, yaitu teman Anda, tambahkan jadi 10. Ya kan, ditambahkan semuanya total, habis itu dibagi 10, maka itulah kurang lebih ya penghasilan Anda hari ini. Percaya atau tidak, itulah yang terjadi. Artinya teman kita itu berpengaruh banget pada pola pikir kita, kepada rezeki kita juga gitu ya, dan terutama bagaimana kita mengambil suatu keputusan penting dalam kehidupan kita. Simak video ini sampai selesai dan perhatikan detailnya. Nah, bayangkan apabila Anda memiliki teman-teman yang penghasilannya gede-gede. Bayangkan Anda punya teman-teman yang penghasilannya itu besar-besar. Otomatis penghasilan Anda juga ikut membesar. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana cara berteman dengan mereka? Betul ya, karena setahu saya, logika kita bermain ya, bahwa mereka itu yang berpenghasilan besar, mereka kadang memilih teman. Mereka menggunakan waktunya lebih produktif, gitu ya, dan kadang-kadang mereka itu sibuk juga. Apalagi ketika Anda ujuk-ujuk datang menghampiri dia, gitu ya, otomatis banyak yang mereka merasa curiga, nih ngapain nih? Kok cucu deket aku dan sebagainya. Nah, di video ini saya akan bahas singkat dengan detail dan jelas. Menurut saya tidak ada cara yang lain selain giving dulu. Jadi Anda memberi dulu. Jadi ada satu rumus, yaitu give dulu baru take. Jadi kita memberi dulu baru kita minta, gitu ya. Nah, memberi ini artinya gini. Jadi Anda menawarkan bantuan terlebih dahulu kepada dia. Gitu ya. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang yang levelnya lebih tinggi daripada Anda katakan kalimat ini. Misalkan, bro ya. Bro, kamu ada project apa nih? Kira-kira aku bisa bantu apa? Apa sih yang bisa aku bantu buat kamu? Nggak dibayar nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi nggak usah mikirkan uang dulu, nggak usah apa. Yang penting aku pengen bantu kamu. Hitung-hitung aku pengen belajar, gitu ya. Udah, monggo dah. Aku mau dijadikan apa? Silahkan. Ya, yang penting aku bisa meringankan kerjaan kamu dan aku bisa bantu kamu. Nah, ini orang seneng banget ketika ada orang berkata seperti ini, gitu ya. Dan itu adalah kalimat pembuka yang
asik banget, yang cocok banget untuk Anda nanti bisa membuka peluang ya untuk bisa deket sama dia. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Nah, ketika berkata-kata itu pun kita harus tulus gitu. Nggak boleh kita istilahnya berpikir, wah ini aku mau ini. Nggak boleh, kita punya pikiran-pikiran kayak gitu, nggak boleh. Ya niatnya kita bantu dia, bantu bener-bener dengan tulus gitu ya, bantu dengan tulus. Karena niat kita adalah membangun kedekatan dengan orang yang levelnya di atas kita. Nah, kalau orang nggak tahu ilmu ini, mereka akan minta dulu. Aku boleh deh minta di ini, tapi aku penginku sekian. No. Mereka akan, lah kamu itu siapa? Kamu itu bisa apa? Dan sebagainya. Kecuali kalau Anda memang memiliki sebuah skill atau kapasitas tertentu di mana memang cocok lah untuk bernegosiasi seperti itu. Tapi ketika Anda hari ini belum menjadi siapa-siapa dan dia juga belum mengenal Anda secara keseluruhan gitu ya, maka otomatis ya kamu membangun nama di dia gitu ya, di orang yang Anda anggap levelnya lebih tinggi daripada Anda itu. Oke, ini teknik yang kedua adalah kamu mengerti tentang dia. Jadi gitu ya, orang itu kalau ngobrol terus pas topiknya itu kan menyenangkan gitu ya. Jadi jangan sampai Anda ngobrol dengan dia dan Anda banyak menceritakan masalah Anda. Itu bukan hal yang ingin didengar oleh mereka. Mereka ingin mendengar sesuatu yang nyambung dengan dia dan ada hubungannya dengan sesuatu dengan dia gitu loh. Ini ilmu ngobrol atau ilmu komunikasi. Ketika Anda berteman dengan orang yang levelnya lebih tinggi daripada Anda, ngapain Anda ceritakan masalah-masalah Anda? Masalah Anda di rumah, masalah Anda punya utang dan sebagainya, itu nggak terlalu penting bagi dia gitu ya. Nah, terus gimana caranya ya? Istilahnya ketika Anda berteman, ingin berteman dengan orang yang pikirannya lebih maju daripada Anda, maka Anda harus memantaskan diri dengan berpikir juga yang lebih maju juga. Anda cari informasi, Anda cari ini dan sebagainya, sehingga ketika ngobrol itu nyambung gitu loh, nyambung bos gitu. Ketika Anda bertemu dengan orang yang levelnya lebih tinggi, terus energi Anda itu sangat lemah, energi Anda itu down banget, ya mungkin itu hanya akan menjadi pertemuan Anda pertama dan terakhir gitu. Karena mereka akan males untuk ngobrol dengan Anda lagi gitu, karena Anda dianggap energinya lemah. Dan energi loh ya, ini bukan finansial, dari energimu lemah, sehingga orang males. Nah, kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus antusias. Anda harus energik, antusias. Lupakan dulu masalah-masalah dan sebagainya. Anda terus antusias dengan ketika dia berbicara, Anda mendengarkan. Ketika dia ngomong, Anda bilang, loh iya tak? Maksud tak? Sambil matanya itu berbinar-binar gitu. Itu orang seneng ngobrol dengan orang itu. Ya, dan dia akan terus cerita. Nah, ini kesempatan Anda untuk PDKT deket sama dia. Ilmu komunikasi ini perlu dilatih, tidak bisa sehari langsung pinter, nggak bisa. Jadi Anda harus latih ini dengan ngobrol dengan banyak orang, siapapun Anda ajak ngobrol. Itu ya, nanti Anda akan peka, Anda akan mengerti, oh ya orang ini arahnya kemana dan sebagainya, keinginannya apa dan sebagainya. Dan ketika dia sudah menyebutkan keinginannya, sekali lagi Anda tinggal mengatakan, wah kira-kira aku bisa bantu apa nih? Dengan wajah tulus, kamu ingin membantu dia. Give dulu baru take. Jadi memberi dulu ya. Oke, nanti akan terjalin kedekatan, trust ya, baru dia akan memberi kamu juga. Nah, jadi mereka itu mencari orang-orang yang energinya minimal tidak jauh daripada mereka. Karena orang-orang dengan levelnya lebih tinggi itu memiliki energi yang lebih tinggi. Energi yang saya maksud di sini adalah energi penarik uangnya juga lebih tinggi, energi antusiasnya lebih tinggi, terus ya istilahnya mereka tuh energi positifnya tinggi lah. Ketika Anda ngobrol dengan mereka, selaraskan energi itu. Anda mesti bisa menyelaraskan energi sehingga terjadi kesamaan. Nah, orang itu cenderung percaya ketika terjadi sebuah persamaan. Ya.
cenderung percaya ketika terjadi sebuah persamaan. Tapi ketika terjadi sebuah perbedaan yang itu jauh jomplang misalkan, ya orang itu otomatis akan terjadi blok dan istilahnya agak males ngobrol gitu loh. Dan mereka mau membuka semua rahasia dan sebagainya, mereka mau share tentang bisnis mereka mau mengajak Anda, itu otomatis akan close, akan terblocking karena energinya tidak selaras. Oke, jadi semoga tips tadi bermanfaat ya. Saran saya, Anda tidak perlu gentar atau Anda tidak perlu ragu untuk berdekatan dengan orang yang levelnya di atas Anda. Gitu ya. Tapi sebelum Anda melakukan level itu, melangkah ke situ, Anda lihat dulu, ngaca kepada diri Anda. Pantaskah saya untuk ngobrol dengan dia? Kapasitas saya bagaimana? Gitu ya. Nah, orang itu cenderung mencari orang dengan kapasitas yang sama. Nah, sekarang kalau penonton channel ini, Anda itu pasti ingin menaikkan level kapasitas Anda. Caranya dengan input pikiran-pikiran yang istilahnya positif, nomor satu. Yang kedua adalah input informasi sebanyak-banyaknya, sehingga ketika Anda ngobrol dengan siapapun itu Anda bisa nyambung. Orang ngobrolin apa Anda nyambung, karena ilmunya banyak. Anda sering membaca, sering menonton YouTube, update informasi dan sebagainya, sehingga orang itu senang Anda ajak untuk ngobrol. Itu ya. Give dulu baru take, bangun kepercayaan dulu kepada mereka ya. Berikan sesuatu juga, hadiah atau surprise kepada mereka ketika ulang tahun dan sebagainya, itu juga bagus. Anda kirimkan parcel atau apa ke rumahnya. Banyak sekali lah istilahnya ya yang perlu Anda bisa lakukan. Yang penting Anda bisa deket sama orang tersebut, karena ketika deket nanti peluang-peluang yang baru akan datang dan ilmu-ilmu baru juga akan menghampiri Anda. Oke, semakin banyak Anda berteman dengan orang-orang yang levelnya seperti ini, maka kualitas kehidupan Anda akan jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.